Nabi Musa alaihissalam tongkatnya jadi ular. Siapa yang lihat? Kita nggak bisa lihat. Yang lihat ketika di situ. Yang lihat Nabi Musa alaihissalam pukul tongkatnya kemudian laut terbelah. Yang bisa lihat yang hadir ketika itu. Ontanya Nabi Soleh yang lihat orang-orang ketika itu. Tapi mukjizat Al-Quran bisa dilihat sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi yang terakhir. Kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar." Kata Nabi SAW, tidak seorang Nabi pun, kecuali Allah berikan kepadanya, Allah beri bekal mukjizat atau tanda-tanda keagungan Allah yang cukup mukjizat tersebut menjadikan orang-orang beriman. Wa innamal ladzi kana utituhu wahyan auhahu Allah ilayya. Dan apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu, yaitu Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadaku. Wa arju an akuna aktsara tabi'an, ya, dan aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ana aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Perhatikan di sini. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi terkait dengan perkara-perkara yang sedang viral pada zaman tersebut, ya. Yang mereka, artinya kaum nabi-nabi tersebut telah mencapai kemajuan yang luar biasa, maka Allah berikan mukjizat yang mengalahkan itu semua. Ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam lagi viral tentang pengobatan, banyak orang hebat dalam mengobati penyakit-penyakit, maka Allah berikan kepada Nabi Isa, ya, bukan pengobatan tapi menyembuhkan langsung yang tidak mungkin mereka, para ahli, para tabib di zaman tersebut bisa menyembuhkan, yaitu penyakit buta. Enggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Mereka juga tidak bisa menyembuhkan ketika itu penyakit sopak. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit apa? Sopak. Bahkan orang yang meninggal bisa hidup kembali dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini mukjizat karena ketika itu lagi viral pengobatan, Allah berikan kepada Nabi Isa bukan pengobatan tapi memang langsung apa? Sembuh, ya. Karena tidak dikasih pil 3 kali sehari, enggak. Nabi Isa cuma sentuh langsung apa? Sembuh. Inilah mukjizat yang mengalahkan pengobatan yang ada ketika itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam sebelumnya, yang lagi viral adalah masalah sihir. Orang-orang berbangga-bangga dengan sihir. Sampai ada ribuan ahli sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berikan mukjizat bukan sihir. Semisal sihir tapi bukan sihir. Karena tidak pakai setan, tidak pakai sihir. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya langsung menjadi ular yang sungguh nyata, bukan ular-ularan, bukan halusinasi, bukan tipuan mata, tapi benar ular dari zat kayu, tongkat berubah menjadi zat hewan, ular beneran kemudian memakan ular-ular buatan-buatan tersebut. Sehingga akhirnya para penyihir tersebut pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang lebih tahu ini bukan sihir, ya. Yang tahu penyihir adalah penyihir juga, ya. Yang mereka tahu ini bukan penyihir. Karena penyihir bukan begini, makanya mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman Nabi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun, ya. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Demikian juga misalnya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika itu sedang viral tentang menafsirkan mimpi. Banyak orang jago menafsirkan mimpi, tapi mereka kadang tafsirkan tidak 100% benar dan kadang benar, kadang salah. Ya, tetapi Allah memberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ilmu menafsirkan mimpi yang benar 100%, tidak ada salahnya sama sekali. Setiap yang dia tafsirkan 100% apa? Benar. Ini antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika sang raja bermimpi, Al-Malik bermimpi, semua anak buahnya enggak ada yang tidak bisa menafsirkan. Yang bisa menafsirkan cuma siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi viral adalah syair, balaghah, fasahah. Mereka berlomba-lomba menulis syair mereka. Jadi syair di zaman Nabi Muhammad SAW itu media sosial untuk memuji, untuk menghujat, ya, untuk saling menyerang, jadi mereka siapa yang jago syair dia yang hebat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan syair. Kalau kita lihat susunan Al-Quran bukan syair. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair dan tidak pantas bagi dia untuk bersyair. Allah Ta'ala Al-Quran yang lebih menakjubkan dari syair. Susunannya menakjubkan, aneh. Kata Ibnu Atiyah dalam dinukil oleh
Suyuti susunan Al-Quran aneh. Dia bukan syair, dia bukan nathar. Bukan prosa tulisan seperti novel, bukan. Dan juga bukan syair. Tapi dibaca menakjubkan. Dibaca menakjubkan. Aturan baru yang tidak dikenal oleh orang-orang ketika itu. Sehingga Al-Quran datang dengan susunan yang sangat menakjubkan. Ya. Yang susunan tersebut dijadikan dalil oleh Allah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau gitu datangkanlah Al-Quran. Semisal ini, kalian kan jago bahasa Arab, kalian kan jago, kalian fusaha, kalian fasih, kalian jago balaghah. Datangkan semisal Al-Quran dan ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran ini berbeda, subhanallah, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya hanya bisa dilihat oleh orang yang hadir ketika itu. Yang bisa lihat Nabi Isa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati siapa? Kita bisa lihat? Enggak bisa, belum ada yang YouTube-kan ketika itu. Belum ada yang shooting ketika itu. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya jadi ular. Siapa yang lihat? Kita enggak bisa lihat. Yang lihat ketika di situ. Yang lihat Nabi Musa alaihissalam pukul tongkatnya kemudian laut terbelah, yang bisa lihat yang hadir ketika itu. Tidak ada. Nabi Yusuf ya semuanya. Ontanya Nabi Saleh yang lihat orang-orang ketika itu. Tapi mukjizat Al-Quran bisa dilihat sampai hari kiamat.